Salam komunikasi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang profesi-profesi di bidang komunikasi pemasaran, khususnya mereka yang ada di biro iklan. Seperti kita tahu, ketika kita bicara komunikasi pemasaran, maka kita bicara segala aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh entitas bisnis dalam rangka mengkomunikasikan nilai-nilai yang unggul dari produk mereka, baik berupa barang maupun jasa. Maka ada banyak bentuk komunikasi pemasaran, seperti periklanan, public relations, sales promotion, personal selling, dan direct marketing. Serta ada tambahan baru ketika kita masuk di era digital, yakni internet marketing. Nah, salah satu yang akan kita dalami adalah advertising. Khususnya, kita akan mengetahui lebih lanjut profesi-profesi apa saja yang ada di dunia periklanan ini. Nah, sebagaimana ada di layar teman-teman semua, bahwa biro iklan ini menjadi salah satu entitas yang penting ketika kita bicara aktivitas periklanan, karena lewat biro iklan itulah iklan-iklan diproduksi, iklan-iklan dibuat sedemikian rupa dengan kreatif dan memenuhi apa yang dituntutkan oleh klien. Nah, perusahaan periklanan dalam konteks kita bicara di Indonesia termasuk salah satu kategori yang masuk dalam kategori perusahaan jasa dan perkembangannya pesat. Artinya semakin hari semakin banyak perusahaan, organisasi atau instansi yang butuh biro iklan. Walaupun sekarang bentuknya bentuk-bentuk iklan yang dibuat juga mengalami perkembangan. Artinya tidak lagi hanya lewat bentuk-bentuk yang konvensional, tetapi sudah mulai masuk juga pada bentuk-bentuk yang baru. Nah, berkarir di biro iklan tentu menjadi menarik ketika kita melihat konteksnya ya. Bisnis periklanan tumbuh, biro iklan juga menjadi perusahaan jasa yang pertumbuhannya cukup signifikan di Indonesia gitu. Kalau tidak dipungkiri, selain menarik, tapi juga ada tingkat stres yang tinggi pula kalau kita memilih untuk berkarir di biro iklan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut posisi-posisi apa saja sih yang ada di biro iklan, simak paparan saya berikut ini. Nah, yang pertama adalah Account Management Department. Jadi, ini sebuah departemen di biro iklan yang berfungsi menjembatani antara klien dengan biro iklan itu sendiri. Jadi, ada satu person yang disebut sebagai account eksekutif yang ini menjadi bagian dari departemen ini yang nanti akan bertugas untuk mewakili biro iklan menemui klien. Jadi seorang account eksekutif inilah yang akan mencari klien, kemudian berkomunikasi lebih lanjut dengan klien tentang iklan apa yang harus dibuat oleh biro iklannya itu sendiri, gitu ya. Artinya eh, strategi apa yang nanti akan dipilih, tujuan-tujuan apa yang diinginkan oleh klien. Nah, ini seorang account eksekutif yang harus kemudian menggali lebih dalam dari klien. Nah, oleh karena itu, karena seorang account eksekutif itu banyak berhubungan dengan orang, maka hendaknya seorang account eksekutif memiliki kemampuan berikut. Jadi punya jiwa yang melayani gitu ya, dalam arti karena nanti akan berhadapan dengan klien, maka proses komunikasi yang terjadi kebanyakan nanti adalah komunikasi interpersonal, maka dia harus unggul di sini. Kemudian juga harus paham tentang strategi pemasaran klien. Kemudian juga harus bisa melakukan presentasi bisnis dengan baik dan sebagainya. Nah, kemudian eh, posisi kedua yang penting dalam sebuah biro iklan adalah perencana strategis atau seorang strategic planner, atau kalau prosesnya kita sebut perencanaan strategik ya, atau strategic planning. Bagian ini berfungsi untuk membantu Departemen Account Management dan Kreatif untuk menemukan ide-ide dasar pemecahan masalah komunikasi pemasaran dari klien. Jadi, ketika account eksekutif itu sudah mendapatkan brief dari klien, kemudian diberikan ke seorang strategic planner ini. Nah, nanti strategic planner inilah yang akan menerjemahkan keinginan dari klien itu lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk yang lebih operasional, sehingga nanti akan bisa dikerjakan oleh bagian
kreatif. Nah, pada titik ini, seorang perencana strategis atau strategic planner harus mampu memang eh, membuat solusi atas permasalahan klien ini. Harus mampu menyodorkan sebuah ide kreatif untuk kemudian bisa menjadi solusi dari persoalan klien, khususnya persoalan dalam rangka bagaimana klien bisa mengoptimalkan promosi produk atau jasa yang dimilikinya. Nah, karena peran yang sangat penting ini, maka seorang strategic planner harus punya beberapa kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan berpikir secara analitis, baik kuantitatif maupun kualitatif, serta harus punya basis konseptual yang kuat, karena seorang strategic planner inilah yang nanti akan membuat strategi iklan secara keseluruhan atas brief yang muncul dari klien. Jadi teknik-teknik riset ini harus dimiliki oleh seorang strategic planner, termasuk wawasan yang luas. Karena ingat, kita tidak bisa memilih-milih ya, klien itu punya latar belakang bidang usaha apa. Jadi benar-benar bisa dari A sampai Z ya, bidang usahanya. Dan seorang strategic planner harus menguasai itu. Nah, tahapan selanjutnya ketika perencanaan strategis itu sudah dibuat oleh biro iklan, maka yang harus dilakukan adalah mengeksekusi rencana-rencana strategis itu. Dan pada titik inilah kreatif department itu yang mengambil peranan penting. Jadi setelah mendapat masukan dan juga strategi-strategi yang detail ya dari seorang perencana strategis, maka tim kreatif itu kemudian yang menerjemahkan lebih lanjut menjadi sebuah implementasi aksi gitu ya. Artinya ya iklan harus dibuat. Nah, pembuatan iklan inilah yang dilakukan di kreatif departemen. Jadi seorang tim kreatif itu umumnya akan punya dua fungsi utama, fungsi pengarah seni, art director, dan juga copywriter. Dua-duanya ini penting karena dua-duanya ini kemudian menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan sebuah iklan, untuk mengeksekusi sebuah iklan. Tentu dengan posisi dan perannya masing-masing ya. Nah, beberapa kualifikasi yang harus dimiliki orang-orang di departemen kreatif ini antara lain mampu berpikir secara kreatif, baik visual maupun verbal, wawasannya luas, lalu rancang desain yang baik, kemudian juga mampu mengoperasikan aplikasi-aplikasi desain, itu penting sekali. Dan juga tetap mampu melakukan presentasi, karena bagaimanapun ketika iklan sudah dibuat, mereka harus presentasi juga ke klien secara langsung. Nah, terakhir ini adalah media department. Ketika iklan sudah dibuat, maka biro iklan ini akan merancang iklan yang sudah dibuat ini mau ditaruh di media mana saja nih. Nah, ada departemen media yang secara khusus nanti akan memikirkan tentang perencanaan media, negosiasi media, dan pelaksanaan media. Intinya, itu nanti mau ditaruh di media mana saja. Kalau di surat kabar yang mana? Kalau majalah yang mana? Kalau media online yang mana? Kalau mau ditaruh di channel, di YouTube misalnya, channelnya siapa? Atau channel yang mana? Nah, orang-orang di media departemen inilah yang kemudian nanti akan menentukan pilihan. Tentu prinsipnya adalah efisien dan efektif ya. Artinya dengan budget yang disediakan oleh klien, maka impact-nya sebisa mungkin dibuat maksimal. Maka orang yang ada di departemen media ini harus punya kemampuan negosiasi yang baik, karena mereka akan negosiasi dengan media misalnya tentang biaya-biaya yang muncul atas pemasangan iklan itu. Maka kualifikasi yang harus dipunyai oleh seseorang yang ada di departemen ini ya, dia menguasai ilmu statistik, mampu bekerja dalam tim, punya kemampuan presentasi yang baik, dan juga kemampuan negosiasi. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita melihat lebih lanjut profesi-profesi komunikasi pemasaran, khususnya di bidang iklan. Semoga teman-teman menjadi semakin paham, dan jika ada yang tertarik, maka sejak awal bisa menyiapkan diri supaya memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk bisa berkarir di dunia periklanan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Salam komunikasi.